Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang organisasi NATO. Saya Ibrahim Alfaros. Saya Tatran Ziani. Pertama kami akan membahas tentang pengertian NATO. NATO adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara. NATO adalah sebuah organisasi aliansi militer antara banyak negara yang terdiri dari 2 negara Amerika Utara, 27 negara Eropa, dan negara Eurasia yang bertujuan untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949. Tujuan dibentuknya NATO pada saat itu untuk menandingi tentara Uni Soviet yang ditetapkan di negara anggota yang berada di dalam NATO. Negara pendiri NATO adalah yang pertama Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Prancis, dan Portugal. Tujuan NATO: yang pertama, menyelesaikan sengketa dengan damai. Yang kedua, menghapus sengketa politik ekonomi internasional. Yang ketiga, menghadiri penggunaan kekerasan dan ancaman militer dalam hubungan internasional. Yang keempat, saling membantu dan membela negara yang termasuk dalam anggota NATO yang mendapat serangan dari negara lain. Sebab ketika menyerang satu anggota NATO, dianggap telah menyerang semua anggota NATO. Struktur kerja NATO. 1. NATO Delegation. NATO Delegation memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili negaranya anggota NATO. Setiap negara memiliki kewenangan yang berbeda berdasarkan instruksinya dan negaranya serta melaporkan kembali hasil keputusan dan proyek yang dijalankan NATO. Perwakilan ini bisa diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri lain yang berkompeten, atau Kepala Pemerintah jika ada dirasa pentas dan mampu. Setiap tahun, organisasi ini mengadakan rapat minimal 3 kali setahun. Dalam NATO Delegation dibagi menjadi 2, yaitu Nuclear Planning Group dan North Atlantic Council. Nuclear Planning Group bertugas sebagai badan senior dalam masalah nuklir di aliansi dan membahas perihal kebijakan khusus yang berhubungan dengan penggunaan senjata nuklir. Yang kedua, North Atlantic Council adalah badan yang membuat keputusan politik utama dalam NATO. Dewan ini bertugas untuk mengawasi proses politik dan militer yang berhubungan dengan masalah keamanan yang mempengaruhi seluruh aliansi. 2. Military Representative. National Military Representative atau disebut MMR membantu pertukaran informasi, penghubung, dan koordinasi antar negara anggota Dewan Supreme Allied Commander Eropa dan Markas Besar Sekutu. 3. Sekretaris Jenderal adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk memberikan arahan proses konsultasi dan pengambilan keputusan dan aliansi tersebut. Jika keputusan tersebut disetujui Sekretaris Jenderal, maka keputusan tersebut harus diimplementasikan. Selanjutnya, sejarah terbentuknya NATO. Sejarah terbentuknya NATO dengan munculnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Munculnya kedua blok ini tidak lepas dari Perang Dunia Kedua yang berhasil meluncurkan 2 kekuatan besar, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Kedua negara tersebut memiliki ideologi yang saling bertentangan. Uni Soviet dengan ideologinya sosial komunis, sedangkan Amerika dengan ideologinya liberalis. Kedua negara tersebut kemudian membuat blok besar. Negara-negara Eropa Barat tergabung dalam blok Barat, sedangkan negara Eropa Timur mengikuti blok Timur. Blok Barat diketuai oleh Amerika Serikat bersama negara Eropa Barat lain yang menghadapi militer kekuatan di blok Timur. Tanggal 4 April 1949, sebanyak 12 negara blok Barat berkumpul di Brussels, Belgia, untuk menandatangani pembentukan persekutuan militer. Persekutuan tersebut diberi nama NATO. Barat Deklarasi NATO, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Belanda, Luxembourg, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugis, dan Belgia. Negara blok Barat, NATO merupakan sebuah lembaga pertahanan bersama yang artinya setiap serangan yang mengarah ke anggota NATO dianggap
serangan bagi semua negara NATO. Blok Timur yang dikomandani Uni Soviet mendirikan Pakta Warsawa untuk menandingi NATO. Meskipun memiliki organisasi pertahanan, namun kenyataannya kedua blok ini tidak pernah berperang secara langsung selama Perang Dingin. Sekian dari kami kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.